Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, apa kabar adik-adik semuanya? Sehat semuanya? Masih semangat? Iya, tentunya semuanya masih semangat. Pada kegiatan ini, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Trenggalek melaksanakan kegiatan apa ini yang kalian ikuti? Iya, Dian Pinru. Apa itu Dian Pinru? Iya, Dian Pinru itu adalah Gladian Pemimpin Regu. Apa itu Gladian? Gladian itu adalah berlatih. Jadi di sini kalian akan berlatih menjadi seorang pemimpin regu yang handal, yang akan nanti beberapa materi-materi yang akan kalian ikuti bisa menjadikan bekal kalian untuk membawai sebuah kelompok atau sebuah regu. Pada kesempatan ini, perkenalkan, saya Kak Dwi Susrianto. Kalau di Kuarcap biasa dipanggil Kak Sus. Ya, jadi nanti kalau adik-adik semua ketemu saya di jalan, panggil saya Kak Sus. Oke, baik. Di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka, Kak Sus sebagai andalan cabang urusan koordinator wilayah. Jadi memberi beberapa wilayah Kuaran yang sebagai koordinatornya adalah saya. Baik, adik-adik semuanya tetap bersemangat mengikuti kegiatan ini sampai akhir, sampai tuntas, hingga bisa membawa bekal untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Untuk itu pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan memberikan materi pada kalian pada materi kepemimpinan. Pada materi ini nanti saya akan memberikan referensi beberapa bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin adalah yang akan menggerakkan suatu kelompok, baik dan tidaknya, berhasil dan tidaknya, sukses dan tidaknya pada suatu kegiatan kelompok akan menjadi tanggung jawabnya seorang pemimpin. Baik, untuk itu ikuti dengan sebaik-baiknya, dengan seksama, dengan disiplin, mengikuti aturan sudah ditentukan pada kegiatan ini, pada materi saya pada saat ini. Ya, baik adik-adik semuanya, di sini kakak akan memberikan materi kepemimpinan yang tadi saya janjikan. Namun sebelumnya saya menyampaikan seberapa atau sebagaimana kita jadi seorang pemimpin, akan saya sampaikan dulu. Di sini saya menyampaikan materi ini dari Pangkalan Gugus Depan 1303 01 079 1303 01 080 Pangkalan SDN 2 Surondakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Kenapa saya mengambil objek ini? Karena di sini adalah gugus depan atau sekolah yang paling besar di Kabupaten Trenggalek, dengan situasi sekolah yang nyaman, aman, tertib, terkendali, bahkan berprestasi. Tidak menutup kemungkinan karakter yang bagus diciptakan dari Pangkalan Gugus Depan ini. Kegiatan pramuka aktif pada setiap kesempatan event selalu mengikuti galang prestasi ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifatnya pesta kepramukaan itu selalu diikuti. Jadi sekolah ini banyak bibit-bibit atau calon-calon penggalang yang akan meneruskan para adik-adik semuanya. Di sini bisa seperti ini, bisa menjadi besar, bisa menjadi kegiatannya bisa tertata rapi, pembelajarannya sukses, juga kegiatan kepramukaan berjalan dengan baik. Itu karena adanya
kepemimpinan yang bagus, manajemen kepemimpinan yang bagus, juga dari supervisi atau juga dari entrepreneurnya, dari seorang pemimpin yang baik, juga yang cerdas, bisa membuahkan sekolah yang seperti semacam ini. Tentunya lihat pada sudut-sudut sekolah yang begitu mempesona, menarik perhatian para calon-calon peserta di sini. Pada kesempatan ini sebagai Kamabigus di SDN 2 Serondakan ini adalah Ibu Unik Mariani, Sarjana Pendidikan. Beliau yang begitu semangat dengan jiwa pramukanya juga memberikan semangat kepada seluruh peserta pramuka di sini. Baik, apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dalam kepemimpinan. Pemimpin itu adalah yang akan membawai beberapa anggota. Kalau penggalang tentunya regu. Di regu itu ada beberapa anggota regu. Itu yang akan dibawai oleh seorang pemimpin. Apa peran seorang pemimpin supaya kegiatan pada suatu program itu bisa berjalan dengan lancar? Seorang pemimpin itu adalah pertama seorang manajer. Apa tugasnya manajer? Tugas manajer adalah merancang, meneladani, dan mempengaruhi. Jadi merancang itu sama halnya merencanakan apa yang akan dilakukan untuk suatu kegiatan, untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan itu apa yang harus diprogramkan sedemikian rupa sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Perlengkapan apa yang harus diperlukan, persiapan apa yang harus dilakukan. Jadi harus bisa di-manage. Namanya manajer bisa memanage untuk merancang dengan sebaik-baiknya. Nah, namun seorang manajer tidak hanya merancang saja, tidak hanya merencanakan saja. Direncanakan sedemikian rupa, tapi dia tidak memberi contoh. Bagaimana proses dari rencana itu, seorang pemimpin harus memberikan contoh. Bagaimana fisik yang harus dipersiapkan, mental yang harus disiapkan, perlengkapan yang harus disiapkan. Tidak hanya merencanakan kemudian memerintah. Adik-adik semuanya, calon-calon pemimpin, jangan punya jiwa otoriter. Kasihan untuk anggotanya nanti. Dia akan berpikir dan melaksanakan sendiri. Dan nanti tahu-tahu ternyata setelah dilaksanakan tidak sesuai dengan apa keinginannya pemimpinnya marah-marah. Itu tidak boleh. Jadi yang namanya meneladani itu harus memberi contoh bagaimana cara yang baik, ikut melakukan, tidak hanya memerintah. Itu sebagai pemimpin adalah sebagai manajer. Kemudian mempengaruhi. Kenapa pemimpin harus bisa mempengaruhi? Jadi harus bisa mempengaruhi anggotanya untuk bisa melakukan apa yang menjadi teladannya. Jadi pengaruhilah untuk anggota itu menjadi pemimpin itu menjadi contoh untuk bisa membawa pengaruh yang bisa diteladani oleh anak buahnya atau anggotanya. Tidak hanya sekedar merancang dan memerintah, ini laksanakan, konsepnya begini laksanakan, tidak seperti itu. Jadi harus betul-betul mempunyai modal untuk bisa menjadikan contoh dan bisa mempengaruhi pada anggotanya. Ya, selanjutnya pemimpin itu sebagai supervisor. Apa tugas pemimpin sebagai supervisor? Yaitu mengawasi, mengendali, dan membimbing. Mengawasi ini tujuannya untuk mengamati sebatas mana atau sampai di mana proses dari suatu kegiatan. Itu sebelum pada kegiatan itu selesai sampai tujuan, kita sudah mengawasi. Mungkin ada sistem atau ada teknik yang kurang tepat supaya bisa untuk mencapai tujuan yang lebih baik, itu perlu diawasi. Namun pada saat mengawasi, seorang pemimpin harus mempunyai pribadi yang baik untuk memberikan evaluasi pada anggotanya. Seandainya salah, itu jangan dikatakan ini salah atau ini tidak benar. Alangkah lebih baiknya itu dengan kata sebaiknya. Ini sebaiknya begini,
alangkah lebih baiknya kalau begini. Nah, itu kalimat-kalimat yang bisa memotivasi untuk anak buah itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, atau anggota bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Nah, selain mengawasi juga pengendali. Bagaimana pengendali itu? Mengendalikan pada suatu kegiatan untuk bisa mencapai pada tujuan yang akan dicapai. Umpamanya ketepatan waktunya. Kalau sekiranya kurang cepat, ya pemimpin harus bisa, ini kurang waktunya kurang sekian. Sebaiknya bagaimana kalau kita mengambil langkah begini supaya bisa lekas selesai atau bisa menghasilkan sesuatu hal yang baik. Kemudian membimbing. Ya, dari kegiatan mengawasi dan mengendali itu kita harus mempunyai karakter sebagai seorang pembimbing. Jadi membimbing anggota untuk bisa tetap terus semangat melaksanakan pekerjaannya, terus dengan telaten, tetap dengan teliti, tetap dengan teknik-teknis yang bisa mencapai tujuan lebih baik. Nah, di samping itu, seorang pemimpin itu harus mempunyai jiwa entrepreneur. Apa entrepreneur itu? Mendorong, memotivasi, dan memberi solusi. Mendorong bagaimana? Untuk bisa lebih maju, tingkatkan, jangan seperti ini saja umpamanya. Anggota kinerjanya kalau seperti ini akan tidak bisa mencapai dengan hasil yang baik. Didorong. Bagaimana mendorong? Cara mendorongnya memberikan semangat, kemudian memotivasi dan memberi solusi. Jangan hanya bisa menyalahkan tapi tidak memberi solusi. Kegiatan ini tidak tepat. Apa yang dilakukan seperti ini kurang bagus. Ini harus begini, tapi tidak memberi solusi caranya. Itu akan mematahkan semangat anggotanya. Sehingga seorang pemimpin itu tetap harus bisa menjaga kestabilan atau stabilitas dari anggota dalam suatu kegiatan. Baik, adik-adik semuanya, pada teori kepemimpinan itu banyak teori-teori kepemimpinan. Nanti pada kesempatan ini dalam gladian pimpinan regu penggalang ini saya akan mengambil dari teori kepemimpinan Fiedler. Baik, sebelum saya melanjutkan materi ini, mungkin ada angan-angan dari apa yang sudah disampaikan di depan. Ada angan-angan seorang pemimpin itu harus bagaimana. Kalian semua calon-calon pemimpin harus punya angan-angan dari seorang pemimpin sebagai manajernya, supervisor, dan entrepreneurnya. Itu di angan-angan saya nanti akan memposisikan seperti itu dengan model bagaimana, dengan teoretik bagaimana. Harus sudah punya angan-angan. Kalau tidak, sama sekali tidak punya angan-angan, teori-teori ini akan tidak mudah untuk masuk atau tidak mudah kalian serap. Baik, untuk menyemangati kalian, kita bernyanyi dulu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang semangat. Tak ada gunung terlalu tinggi buat kami daki di awan panas. Tak ada jurang terlalu dalam buat kami turuni di malam gelap. Hutan rimba, padang lalang, dusun sunyi, jalanan jauh. Panas terik, hujan berangin, majulah terus maju, pantang menyerah hati kami. Karena mental fisiknya pramuka penggalang, generasi penerus bangsa. Nah, pada lagu itu kita harus selalu bersemangat. Tak ada gunung yang terlalu tinggi buat mendaki awan panas. Itu adalah seorang modal untuk seorang pemimpin bisa menyemangatkan dirinya sendiri. Jangan pantah menyerah. Kalau pemimpinnya sudah lembek, sudah menyerah, bagaimana anak buahnya atau anggotanya? Tak ada jurang terlalu dalam. Dari sedalam apapun jurang, kita turuni dengan semangat, dengan kekuatan yang kita miliki pada suatu kelompok. Namun tetap seorang pemimpin harus bisa memanajemen resikonya. Bagaimana resiko yang akan diambil dalam suatu kegiatan,
apakah problem-problem yang akan kita hadapi dengan kegiatan dan sudah siap dengan solusinya. Itu utamanya. Baik, adik-adik semuanya yang saya sayangi, pada teori kepemimpinan Fiedler itu, teori kepemimpinan Fiedler itu adalah model kontingensi Fiedler 1967, sering disebut teori situasional karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Jadi teori Fiedler itu teori yang kepemimpinan yang tergantung pada situasi atau situasional. Seorang pemimpin harus bisa membaca situasi. Apa yang harus dilakukan pada situasi begini, apa yang harus dilakukan pada situasi itu. Suatu misal pada suatu kegiatan penggalang umpamanya. Terus di situ sudah ada aturan bahwa setiap kegiatan tidak boleh jauh dari tenda atau dari perkemahan. Namun demikian, pada suatu saat terjadi hujan badai umpamanya. Nah, itu kan situasi sudah tidak sesuai dengan, sudah bertentangan dengan aturan pada suatu kegiatan itu. Hujan badai itu dirasa nanti lama-kelamaan bisa terjadi banjir yang akan berakibat bagaimana terhadap anggota. Seorang pemimpin harus sudah mempunyai keputusan. Apa yang harus diputuskan, kita tetap lanjut dalam kegiatan supaya tidak didiskualifikasi ataukah mempertimbangkan keselamatan anggotanya. Nah, ini tugas kalian calon-calon pemimpin yang untuk bisa memanage. Baik, kemudian pada teori kepemimpinan Fiedler ini, teori Fiedler dikemukakan bahwa kelompok yang efektif tergantung pada kesesuaian antara gaya interaksi orang pemimpin dan bawahannya serta sejauh mana situasi tersebut menghasilkan kendali dan pengaruh untuk pemimpin tersebut. Jadi pada teori Fiedler ini, seorang pemimpin harus punya sinergisitas dengan anggotanya, maksudnya interaksi dengan orang lain untuk mempertimbangkan apa-apa yang harus diambil. Nah, variabel kepemimpinan Fiedler itu ada dua. Yang satu leader orientation atau yang kedua situation favorability. Jadi yang pertama leader orientation dan situation favorability. Nah, leader orientation itu artinya leader orientation merupakan pilihan yang dilakukan pemimpin pada suatu organisasi atau berorientasi pada relationship atau berorientasi pada task atau tugas. Jadi yang pertama leader orientation itu mengacu pada relasi dan task atau tugas atau pekerjaan. Nah, relasi itu yang bagaimana? Itu kalau kita menjalin hubungan dengan relasi atau bekerja sama, itu harus disesuaikan apa yang menjadi pekerjaan kita atau task atau tugasnya. Suatu misal, kalau pemimpin suatu perusahaan yang menghasilkan roti, tentunya bekerja samanya dengan relasinya dengan peternak yang menghasilkan telur atau produksi tepung atau juga pabrik gula itu. Jadi relation itu atau relasinya harus sesuai dengan apa yang menjadi sasaran pekerjaan. Kemudian menurut Fiedler, efektivitas seorang pemimpin ditemukan oleh tingkat kecocokan antara sifat dominan pemimpin dan favorableness situasi untuk pemimpin. Jadi situasi itu disesuaikan dengan apa yang menjadi karakter yang didominan oleh seorang pemimpin. Harus dihadapi itu. Kemudian gaya kepemimpinan diukur dengan mengukur tingkat perasaan positif atau negatif yang dimiliki seseorang terhadap orang lain yang paling dipilih untuk kerjasama. Jadi harus bisa mengambil sisi negatif dan positifnya, siapa yang harus diambil kerjasama, harus bisa memutuskan. Ini adalah suatu tantangan untuk seorang pemimpin. Kemudian variabel yang kedua adalah pada leader orientation itu faktor yang diukur. Yang pertama hubungan pemimpin
dan pengikut, menunjukkan tingkat kepercayaan dan hormat pada atasan. Jadi sebagai pemimpin itu harus bisa memposisikan sehingga anggota itu mempunyai kepercayaan dan sudah ada rasa hormat. Makanya posisikan seorang pemimpin itu untuk bisa menjadi suatu kepercayaan anggotanya ataupun suatu menjadi kehormatan anggotanya. Karena apa? Suatu motivasi bahwa kalau sudah menjadi kepercayaan anggotanya dan itu menjadi suatu kehormatan ke anggotanya, datang saja itu anggotanya sudah semangat. Sudah semangat, datang semangat. Kalau tidak datang, diarep-arep, ditunggu-tunggu. Nah, itu seorang pemimpin yang mempunyai tingkat kepercayaan dan dihormati oleh anak buahnya. Nah, pada suatu saat mungkin ada, jangan sampai terasa bahwa kalau seorang pemimpin datang, wah iki teko ruwet iki, jangan sampai terkesan seperti itu pada anggota. Alah, gak penak enek pemimpin, jangan sampai terkesan seperti itu. Jadikan suatu keyakinan, kepercayaan pada anak buah atau anggota itu untuk yakin dan akan menjadi sesuatu yang berarti ketika ada pemimpinnya. Kemudian faktor yang diukur lagi, struktur tugas. Sejauh mana tugas yang dilakukan pengikut secara terstruktur. Nah, seorang pemimpin harus bisa mengukur sampai di mana tugas yang diselesaikan oleh anggota oleh kelompok dan beserta anggota, tingkat kesulitannya, segera cari solusinya, dievaluasi sebelum pekerjaan selesai untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi. Itu. Kemudian kekuatan posisi, kekuatan yang dimiliki oleh posisi pemimpin. Jadi itu penting. Kekuatan posisi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan pemimpin yang mempunyai prestasi-prestasi, mungkin prestasi dalam kepramukaan ataupun prestasi dalam hal yang lain, yang penting prestasi positif, itu akan menjadi suatu penyemangat. Pemimpinnya pinter, pemimpinnya pernah juara lomba, pernah memenangkan apa, punya kredibilitas yang baik, punya karakter yang baik, pasti anggotanya akan juga senang dan akan juga semangat dan akan juga mengikuti. Kalau pemimpinnya sudah lebih, tidak punya prinsip, akhirnya juga pernah bahkan punya karakter-karakter yang tidak baik, anggotanya juga enggan untuk mengikuti apa yang menjadi instruksinya. Jangan-jangan instruksinya nanti tidak akan sampai sasaran. Nah, kemudian yang kedua dari variabel itu adalah situasi favorability. Apa itu situasi favorability? Adalah situasi tolok ukur sejauh mana pemimpin tersebut dapat mengendalikan suatu situasi yang ditentukan oleh 3 variabel, yaitu situasi hubungan pemimpin dengan anggota, kekuasaan posisi, dan struktur tugas. Jadi hubungan antara pemimpin dan anggota itu harus harmonis. Suatu hubungan kalau harmonis, tanpa harus diminta, dia sudah akan melakukan. Seperti anak-anak muda yang saling mengasihi atau menyayangi putra dan putri, ketika itu sudah saling menyayangi, tidak usah diminta, saya sering datang. Tapi kalau sudah tidak ada keharmonisan, jangankan diminta datang, ketemu saja enggan. Nah, itu dari situasi hubungan pemimpin dan anggota. Kekuasaan posisi dan struktur tugas tadi sudah saya sampaikan seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang menggambarkan situasi kelompok. Kekuatan kedudukan pemimpin atau position power itu benar-benar berpengaruh untuk bisa menjadikan kalian menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama, karena derajat dari suatu kedudukan yang memungkinkan pemimpin mendapat pengakuan dari anggota-anggota kelompok serta mau menerima dan mematuhi pengarahan dan pemimpinnya. Jadi derajat itu diukur tidak hanya dari kasta, tidak hanya dari jabatan, karena kalau
kalau memang pemimpin dari suatu birokrasi atau lembaga ataupun perusahaan itu memang diukur dari jabatannya. Namun ketika pada kegiatan pramuka ini derajatnya diukur dari itu tadi, kredibilitasnya, karakternya, sudah pernah mengikuti pramuka, penggalang, pesta penggalang atau lomba tingkat sampai tingkat mana. Seorang pemimpin yang hanya pernah mengikuti lomba tingkat 2 atau tingkat 3, tentu derajatnya atau kemampuannya akan kalah dengan, walaupun tidak kalah dalam arti tidak kalah, namun tetap masih bisa dipertaruhkan yang sudah pernah mengikuti lomba tingkat 4. Nah itu sama aja dari tingkatan, dari derajat. Saya sudah pernah ikut jambore umpamanya, saya sudah pernah mengikuti Rainas, sudah sampai tingkat nasional. Sedangkan yang lain umpamanya mungkin adalah saya hanya pramuka di Pangkalan Gudeg depan. Nah, tentunya kalau dia menjadi seorang pemimpin pasti beda. Pasti beda. Nah, kemudian kewenangan yang sah, legitimate power. Nah, kewenangan yang sah itu adalah pemimpin itu benar-benar sudah diposisikan oleh regunya ataupun sudah menjadi kesepakatan regunya atau sebagai kesepakatan kelompoknya untuk membawai kegiatan tersebut. Kemudian kewenangan mengenakan sanksi atau reward and punishment power. Nah, perlu kami sampaikan adik-adik semuanya, seorang pemimpin itu jangan hanya bisa memberikan kata salah atau sebaiknya pada yang suatu kesalahan. Jangan hanya mengevaluasi kesalahan, tapi apresiasi juga ketika anggota itu mempunyai kebaikan atau melakukan sesuatu hal yang lebih baik daripada lain. Diberikan reward, kasih aturan jempol atau kasih pujian. Nah, dengan pujian-pujian atau dengan reward-reward itu akan merangsang untuk anggota itu akan melakukan untuk lebih baik lagi. Jangan sampai terkesan anggota itu merasa begini, alah sing apik karo sing elek, sing sregep karo sing ora padha ae, paling ya mik ngono kuwi. Jangan sampai terkesan seperti itu. Makanya tugas pemimpin untuk bisa memberikan apresiasi untuk bagi yang melakukan lebih daripada yang lain, memberikan evaluasi untuk yang melakukan ada kekurangan atau harus ada peningkatan. Nah, sekarang sesuai dengan teori Fiedler ini, hubungan anggota dan pemimpin, member leader relation, itu sangat perlu. Nah, kualitas emosi hubungan anggota pemimpin itu ada beberapa kriteria. Apakah itu akrab atau jauh? Seorang pemimpin yang akrab dengan anggotanya, tentunya dia akan bisa lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan atau apa yang menjadi kesulitan dari anggotanya. Nah, akrab atau jauh. Kemudian sayang atau benci antara anggota dan pemimpin itu. Ketika sudah ada saling sayang, pasti anggota itu mudah untuk kendalikan. Orang lek sayang atau dia apa-apa nih panggah oke saja, panggah jalan, namanya sayang. Nah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, harusnya dikenal dulu apa disayang dulu. Kalau saya, sesuatu yang disayang itu mudah untuk dikenali. Nah, kemudian yang ketiga, hormat atau tidak hormat. Seorang pemimpin itu dihormati oleh anggotanya apa tidak? Nah, untuk menjadi pemimpin yang terhormat harus bagaimana? Posisikan. Jangan sampai kalian itu menjadi seorang pemimpin tapi tidak dihormati oleh anggotanya. Hanya genep-genep tok untuk melengkapi saja. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, paham ya? Adik-adik semuanya. Kemudian percaya atau curiga. Ketika seorang pemimpin sudah dicurigai atau curiga anggota atau sebaliknya, pemimpin selalu curiga kepada anggota.
tidak akan pernah ada titik temunya untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Bagaimana harus dia akan melakukan kegiatan? Dia akan berpikir anggota, jangan-jangan saya melakukan seperti ini paling nanti dikira begini. Itu kan sudah curiga. Sebenarnya juga anggota, ketika anggota sudah berperasaan begini, alah pemimpin yang paling, ketuanya paling kalau begini ya begini, akhirnya paling itu hanya untuk seperti ini umpamanya. Ya, itu adalah kecurigaan yang tidak akan bisa ada buktinya, juga tidak perlu, juga tidak penting untuk bisa mencapai tujuan yang maksimal. Kemudian dari model kepemimpinan situasional atau kontingensi model Pfinder itu akan ada beberapa kemungkinan yang saya tampilkan di tabel ini. Nanti bisa kalian lihat pada tayangan ini. Baik, adik-adik semuanya masih semangat? Iya, luar biasa. Semoga kalian bisa terus semangat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir pada kegiatan Dian Pinru ini. Mungkin ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Itu sebagian dari apa yang menjadi materi dari saya untuk bisa mudah-mudahan bisa diserap dengan baik, bisa menjadikan bekal yang mendasar untuk kalian menjadi seorang pemimpin. Ada sesuatu yang kurang berkenan dari kakak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.